Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan segala macam makhluknya, termasuk virus corona ini. Pada kesempatan ini, Bu Evi ingin bercerita tentang kisahnya Uwais Al-Qarni. Sudah kenal dengan Uwais? Sudah pernah mendengar namanya? Mari kita ikuti cerita berikut ini. Dahulu kala, di kota Yaman, tinggallah pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini mempunyai penyakit sopak. Di sekujur tubuhnya terdapat belang-belang. Meskipun cacat, Uwais Al-Qarni adalah anak yang soleh dan selalu berbakti kepada orang tua. Uwais hidup bersama ibunya. Ibu Uwais sudah tua, lumpuh, dan buta matanya. Selain ibunya, Uwais tidak punya lagi siapa-siapa. Dalam sehari-hari, Uwais bekerja sebagai pengembala kambing milik tetangga. Upah dari mengembala kambing hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Uwais sangat sayang kepada ibunya. Ia selalu merawat ibunya dan memenuhi semua permintaan ibunya. Ada satu permintaan yang sulit untuk dikabulkan oleh Uwais. Suatu hari, ibu Uwais memanggil Uwais. "Anakku Uwais, datanglah ke sini. Ibu ingin berbicara denganmu, Uwais." Dan Uwais pun datang menemui ibunya. "Ada apa, Ibu?" "Anakku, mungkin ibu tidak lama lagi hidup di dunia ini. Ikhtiarkan ibu agar ibu bisa menunaikan ibadah haji, anakku," pinta ibu Uwais. "Iya, Ibu, aku akan berusaha agar ibu bisa menunaikan ibadah haji," jawab Uwais. Seketika itu, Uwais termenung dan berpikir keras. Ia membayangkan jarak kota Yaman dengan kota Mekah sangatlah jauh. Selain itu, jalan yang dilewati adalah gurun pasir yang panas dan gunung-gunung yang tandus. Orang-orang di sekitar Uwais biasanya ketika melaksanakan ibadah haji naik unta dan membawa perbekalan yang sangat banyak. Tetapi bagaimana dengan Uwais? Uwais hidup dalam kemiskinan dan tidak punya kendaraan. Jangankan unta, anak kambing pun tidak punya. Uwais berpikir keras, mencari cara agar bisa memenuhi permintaan ibunya. Ketika Uwais sedang berpikir, muncullah ide brilian. Bagaimana cara agar ibunya bisa menunaikan ibadah haji? Ditemuilah pedagang kambing dan dibelilah seekor anak kambing. Setelah itu, Uwais membuat kandang di puncak bukit sana. Setiap hari, Uwais menggendong anak kambingnya, mondar-mandir, naik turun bukit. Hal ini dilakukan setiap hari
tanpa terlewatkan sehari pun. Lama-lama, orang-orang yang ada di sekitar Uwais mulai mengamati tingkah laku aneh Uwais ini. Dan mereka mengejek Uwais. Uwais gila, Uwais sudah gila. Ya, Uwais sekarang sudah gila. Lihatlah tingkahnya yang aneh. Kata tetangga-tetangganya melihat keanehan tingkah laku Uwais yang menggendong anak kambing naik turun bukit. Setiap hari Uwais menggendong anak kambing, lama-lama kambingnya pun menjadi besar. Dan tenaga yang dibutuhkan Uwais pun juga semakin banyak. Tanpa terasa, otot Uwais ini juga semakin kekar. Tanpa terasa, kambing pun sudah mencapai bobot 100 kg. Dan 8 bulan sudah berlalu, tibalah musim haji. Orang di sana jadi tahu apa maksud Uwais yang setiap hari mondar-mandir menggendong anak kambingnya itu. Ternyata ada maksud yang sangat mulia, yaitu ia berlatih menggendong ibunya untuk menunaikan ibadah haji ke kota Mekah. Tibalah musim haji tiba. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari kota Yaman sampailah kota Mekah. Perjalanan yang ditempuh Uwais sangatlah berat karena melewati gurun pasir dan pegunungan yang sangat tandus. Jarak antara Yaman dan kota Mekah diperkirakan lebih dari 1000 kilo. Bayangkan anak-anak, luar biasanya Uwais karena rasa sayangnya kepada ibunya, dia rela berkorban demi memenuhi keinginan ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Masya Allah. Sampailah Uwais dan ibunya di kota Mekah. Ibunya menangis bercucuran air mata karena tidak menyangka Uwais bisa mewujudkan cita-citanya untuk melihat Baitullah melaksanakan ibadah haji. Setelah melaksanakan tawaf, Uwais dan ibunya berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku." Mendengar doa dari Uwais, ibunya menyaut, "Bagaimana dengan dosa-dosamu, anakku?" Kemudian Uwais pun menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka aku akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang akan membawaku masuk surga." Subhanallah, betapa mulia hati Uwais Al-Qarni. Kasih sayang yang tulus kepada ibunya, akhirnya Allah pun memberikan karunia-Nya. Seketika itu penyakit sopak Uwais hilang. Tinggal bulatan putih yang ada di telapak tangannya. Apa makna dari bulatan putih kecil yang ada di tangannya itu? Ternyata itu mengandung makna suatu saat nanti ketika Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib sebagai petunjuk untuk bisa menemukan Uwais Al-Qarni. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni dipanggil ke rahmatullah. Ada hal yang mengherankan. Ketika Uwais meninggal dan mau dimandikan, sudah banyak sekali orang yang berebut akan memandikan Uwais Al-Qarni. Begitu juga ketika akan dikafani, sudah banyak orang yang siap untuk mengkafani.
Begitu juga ketika jenazah diusung ke pemakaman. Banyak orang yang berebut untuk mengantarkan jenazah Uwais Al-Qarni ke pemakaman. Penduduk kota Yaman semuanya terheran-heran. Siapakah mereka? Datang dari mana? Padahal Uwais Al-Qarni itu hanyalah rakyat biasa yang pekerjaannya hanya sebagai penggembala domba. Ternyata mereka itu adalah para malaikat yang diutus Allah turun ke bumi. Subhanallah. Nabi pernah bersabda, Uwais Al-Qarni adalah penduduk langit. Dari kisah tersebut banyak hikmah yang bisa kita ambil pelajaran. Di antaranya adalah yang pertama, kita harus selalu berbakti kepada orang tua. Karena ridho Allah tergantung dari ridho orang tua. Yang kedua, jika kita mempunyai cita-cita, berusahalah sekuat tenaga untuk mewujudkan cita-cita. Insya Allah cita-cita tersebut akan tercapai. Yang ketiga, janganlah memandang rendah kepada orang yang kita anggap lemah. Karena semua manusia di hadapan Allah adalah sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Demikian kisah Uwais Al-Qarni. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.